Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bambang Eka Widatmoko, NPM 2023-4350-1460. Oke, di sini merupakan tampilan dari form login aplikasi kami. Ini merupakan tampilan utama dari aplikasi kami. Jadi di sini terlihat ada logo kami dan username ID dan passwordnya. Di atasnya ada login petugas. Jadi di sini tuh untuk mengelola data di sini tuh ada di form khususnya admin dan absen. Sebelum masuk situ, kita bisa memasukkan ID dan password yang sudah diinput sebelumnya di database. Kita masukkan dulu ID-nya, PW-nya, baru kita login. Setelah itu akan muncul ke dashboard utama dan halaman utama. Di sini merupakan tampilan dari dashboard utama kita atau halaman utama kita seperti ini. Selanjutnya alur dari aplikasi kami akan dijelaskan oleh tim kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanudwi Arnanda, NPM saya 2023-4350-1443. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari proyek yang kami buat. Secara sistematis, sistem ini membagi proses administrasi ke dalam 4 tahapan transaksi yang saling berkesinambungan. Tahap 1, input data master, pemohon, dan tanah. Di mana pada form pemohon, alur dimulai di sini, di mana kita menginput data dan mengelola data diri serta informasi pemohon yang mengajukan berkas. Pada form tanah, bersamaan dengan data pemohon, objek tanah yang dimohonkan diinput ke dalam sistem untuk mendokumentasikan data bidang tanah secara akurat dan terstruktur. Pada tahap 2, form transaksi permohonan. Setelah data pemohon dan objek tanah siap, sistem masuk ke form transaksi permohonan. Di tahap ini, berkas resmi dicatat dan dipantau statusnya untuk memastikan semua syarat administrasi awal telah terpenuhi. Pada tahap 3, penjadwalan dan manajemen petugas, di mana ada form jadwal dan petugas. Pada form jadwal, begitu permohonan valid, sistem akan mengatur jadwal pengukuran dan agenda kegiatan operasional di lapangan agar terencana dengan baik. Di form petugas, secara bersamaan sistem melihat ketersediaan data staf atau petugas teknis yang kompeten untuk mengemban tugas tersebut. Pada tahap 4, form transaksi penugasan. Form ini adalah form transaksi krusial di mana jadwal dan petugas disatukan sistem dan mendistribusikan surat tugas resmi kepada petugas secara efisien untuk langsung turun ke lokasi pengukuran. Pada tahap 5, output akhir atau hasil, di mana setelah seluruh rangkaian pengukuran di lapangan selesai dan divalidasi, dokumen atau laporan akhir diunggah ke menu hasil. Ini menjadi bukti bahwa transaksi permohonan tersebut telah selesai diproses dengan sukses. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Eka Widatmoko, NPM 2023-4350-1460. Oke, itu tadi merupakan alur dari dashboard aplikasi kami. Selanjutnya, di sini tuh proyek kami mengkolaborasi dan mendigitalisasi proses administrasi manual menjadi sistem yang terintegrasi penuh. Sistem ini mencakup 9 modul vital, termasuk data pemohon, permohonan, pertanahan, hingga absensi, di mana setiap perubahan data akan langsung terhubung secara otomatis di seluruh sistem untuk memastikan akurasi data yang konsisten. Sebagai keunggulan utama pada halaman utama kami, tim kami mengimplementasikan 4 grafik virtual secara real time, menampilkan statistik permohonan, jenis layanan lokasi, hingga distribusi hak tanah. Inovasi ini memungkinkan pengelola memperoleh wawasan strategis secara instan tanpa melakukan query manual, sehingga mendukung operasional yang jauh lebih efisien dan pengambilan keputusan yang akurat bagi aplikasi kami. Selanjutnya, penjelasan setiap form, isi dari formnya, bagaimana kami mengimplementasikan, akan dijelaskan oleh tim kami.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rian Ardianto dengan NPM 2023 4350 1463. Di sini saya akan menjelaskan tentang from absent. From absent digunakan untuk mengelola data admin yang memiliki hak akses dalam sistem. Di from absent admin ini terdiri dari ID admin, nama admin, password, jenis kelamin, nomor telepon, dan tombol simpan, ubah, dan hapus. Dan di samping kanan ada database dan data admin. Oke, pertama saya akan masukkan dulu ID adminnya. Lalu nama admin, passwordnya, jenis kelamin, dan nomor teleponnya. Lalu saya akan simpan dan masuk dan berhasil dan masuk ke dalam database. Lalu saya akan mengubah dari data yang tadi saya simpan. Ubah sedikit dari beberapa yang ada di sana. Saya akan memilih adminnya, nama adminnya. Dan berhasil diubah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang from absent. From absent digunakan untuk mencatat kehadiran si adminnya. Di from absent ini ada NIP si admin, nama admin, si nomor telepon admin, kehadiran dan keterangan, serta terdapat tombol batal, cetak, dan simpan. Di sini saya akan mencari data adminnya. Lalu masukkan kehadirannya, dan jika tidak hadir, Anda bisa menaruh sedikit keterangan di sana. Lalu simpan. Jika berhasil disimpan, saya akan mencetak data dari database-nya. Setelah adsensi disimpan ke dalam database, pengguna dapat mencetak laporan dengan menekan tombol cetak. Di dalam tombol cetak ini, di dalam laporan kehadiran ini terdapat nama admin, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal, dan kehadiran. Semuanya sesuai dengan yang ada di database. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah dari from absent, saya akan menjelaskan form pemohon. Saya dengan Fajar Dirianto, NPM 2023 4350 1461. Di sini saya akan menjelaskan from pemohon. Jadi sembari menjelaskan, saya sambil mengisi from dengan data yang saya ketik. Jadi from ini berfungsi untuk mengolah data pemohon yang akan diajukan ke permohonan. Melalui from ini, data yang diinput meliputi ID pemohon, nama, NIK, alamat, dan nomor telepon. Di bagian bawah terdapat tombol simpan, ubah, hapus, dan batal untuk mengelola data. Sementara di sebelah kanan terdapat kolom pencarian dan tabel yang menampilkan seluruh data pemohon yang telah tersimpan di database. Dengan adanya from ini, proses pendataan pemohon menjadi lebih mudah dikelola dan dapat disampaikan ke permohonan. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayhan Harwansyah dengan NPM 2023 4350 1436. Berikut adalah form permohonan. Form ini digunakan untuk mengelola data permohonan yang diajukan oleh pemohon. Untuk menambahkan data baru, admin mengisi ID permohonan, tanggal permohonan, dan jenis layanan terlebih dahulu. Pertama, kita isi ID permohonan terlebih dahulu. Lanjut, kita mengisi tanggal permohonan, lalu jenis layanan yang akan dipilih. Nah, selanjutnya admin dapat mencari data pemohon melalui tombol cari, sehingga data seperti ID pemohon, nama pemohon, alamat, dan nomor telepon akan dipilih secara otomatis sesuai dengan data yang tersimpan. Nah, di bagian kanan terdapat fitur pencarian ID tanah.
Setelah data tanah dipilih, informasi seperti lokasi, volume, dan hak akan muncul secara otomatis seperti barusan. Pada bagian bawah tersedia tombol simpan untuk menyimpan seluruh data yang barusan diinput. Nah, apabila ada kekeliruan, bisa mengubah data yang sebelumnya kita input. Nah, selanjutnya ada tombol hapus untuk menghapus data apabila data ada kesalahan. Bisa dihapus. Untuk tombol cetak ini kita lewat dulu penjelasannya di bagian akhir. Lalu ada tombol reset untuk mereset apabila data yang kita input ada kesalahan. Kita lanjut ke bagian tombol cetak. Nah, sistem ini akan menampilkan laporan berupa surat permohonan. Surat ini berisi informasi penting seperti nomor permohonan, tanggal permohonan, nama pemohon, jenis layanan, luas tanah, dan status hak. Laporan tersebut dapat ditinjau terlebih dahulu sebelum dicetak atau disimpan, sehingga memudahkan proses administrasi serta menjadi bukti resmi atas permohonan yang telah diajukan. Dengan adanya form permohonan ini, proses pengelolaan data permohonan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan maupun pembuatan laporan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anwar Hanifah, NPM 2023 4350 1462. Di sini saya setelah dari form pemohon, kita akan lanjut ke form tanah. Pertama-tama, kita akan mengisi ID tanah untuk menjadi kode uniknya. Kita akan isi T004. Setelah kita isi ID tanah, kita akan berlanjut ke lokasi untuk mengetahui di mana letak lokasi tanah tersebut, yaitu di Tangerang. Baik, setelah kita dari Tangerang, kita akan memasukkan volume tanah atau luas tanahnya, yaitu sebesar 500 meter. Setelah dari volume tanah, kita akan mengisi status tanah. Ya, ada dua pilihan, tanah negara dan tanah adat. Kita akan memilih tanah negara. Setelah kita mengetahui status tanah tersebut, kita akan lanjut ke hak tanah. Untuk mengetahui hak tanah tersebut hak milik atau hak siapa, kita akan memilih hak milik. Setelah mengisi semua data-data tersebut, kita akan simpan. Baik, setelah data sudah tersimpan, data akan masuk ke tabel yang ada di sebelah kanan. Setelah tabel sudah masuk, bila ingin ada perubahan dalam datanya, kita bisa dapat mengklik data tersebut yang ingin diubah di dalam tabel, lalu kita akan ubah datanya. Misalnya lokasi menjadi di Pasar Pal. Nah, bila sudah diisi, kita akan klik ubah. Nah, data berhasil diubah. Bila tadi kita pas perubahan tidak jadi, kita klik lagi database, tabelnya. Nah, kita klik lagi lokasi lagi, misal lokasi, terus kita hapus misal lokasinya. Nah, tapi tidak jadi untuk dihilangkan, kita klik tombol batal. Nah, untuk tombol hapus itu untuk menghapus database yang ada di tabel. Kita klik hapus, data tersebut ntar akan hapus. Sekian informasi yang saya berikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cahaya Dederiawan dengan NPM 2023 4350 1464. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang form jadwal dan form petugas. Baik, setelah kalian mengisi form permohonan, maka kalian harus mengisi form jadwal. Di dalam form jadwal ini terdapat ID jadwal yang bisa kalian masukkan dengan ID jadwal.
J002. Lalu bisa kalian pilih untuk tanggal pengukuran jadwalnya. Lalu di sini ada button simpan, hapus, ubah, dan reset. Nah, ketika kalian ingin menyimpan data baru, maka kalian harus mengklik tombol simpan. Lalu untuk inputan kalian akan masuk ke bagian kanan di tabel cari jadwal. Nah, untuk tabel ini bisa kalian cari jadwal yang telah kalian input ke dalam database yang seperti ada di dalam tabel yang sudah tertera, dan kalian juga bisa mencari jadwal di dalam text field yang sudah tersedia. Contohnya J001, lalu kalian bisa cari atau mengklik tombol cari yang ada di sebelah kanan text field cari jadwal. Lalu jika kalian menginput data yang salah, maka kalian bisa mengklik di bagian tabel sebelah kanan untuk datanya, lalu kalian bisa mengklik tombol hapus untuk menghapus data yang salah kalian input. Nah, untuk selanjutnya ada tombol ubah. Tombol ubah ini berfungsi untuk mengubah data atau inputan yang sudah kalian input ke dalam database. Caranya sama seperti tadi, tinggal kalian ubah saja. Ketika data sudah diubah, maka kalian bisa mengklik tombol ubah, lalu data akan otomatis terubah di dalam database atau di dalam tabel cari jadwal di sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada reset. Tombol reset ini jika kalian sudah memasukkan ID jadwal dan tanggal dan kalian belum melakukan penyimpanan ke dalam database, kalian masih bisa untuk mereset isi value yang ada di dalam ID jadwal dan tanggal tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja untuk form jadwal. Selanjutnya setelah kalian mengisi form jadwal, kalian bisa melanjutkan ke form petugas. Di form petugas ini berfungsi untuk memasukkan ID petugas serta nama petugas, NIP, dan kontak dari petugas yang ingin kalian masukkan. Untuk pertama, kalian bisa memasukkan ID petugas, yaitu seperti ini. Lalu selanjutnya memasukkan nama petugas. Selanjutnya memasukkan NIP. Lalu selanjutnya bisa memasukkan kontak. Nah, untuk tombol simpan, ubah, hapus, reset itu sama seperti form pada form sebelumnya, itu dari form jadwal. Jadi langsung saja setelah kita mengisi data-datanya, langsung kita klik tombol simpan agar data tersebut tersimpan ke dalam tabel cari petugas di sebelah kanan. Nah, di sini data yang sudah kalian masukkan bisa tampil di bagian tabel pencarian petugas di sebelah kanan dan bisa kalian pilih juga. Nah, baik, mungkin itu saja untuk form petugas serta form jadwalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Fatih Zunurain dengan NPM 2023 4350 1432. Di sini saya akan menjelaskan tentang form penugasan. Pada form penugasan ini itu kita mengambil data dari form permohonan, form jadwal, sama form tugas. Oke, kita input aja nih ID penugasannya, misalkan pen 00 berapa gitu, 0012 nih. Habis itu kita ada button cari. Nah, button cari ini itu untuk mengambil data atau pop up dari form permohonan gitu. Nah, ID jadwal ini juga sama, kita ngambil pop up dari jadwal. Nah, petugas pun juga sama. Tuh, kita mengambil dari pop up petugas. Oke. Kita input, mari kita simpan. Nah, setelah kita simpan ini, data yang udah berhasil disimpan ini akan masuk ke table nih. Table yang ada di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya itu kita ke form hasil. Nah, pada form hasil ini, ya kan, kita menginput ID hasilnya dulu. Misalkan H000 apa gitu, setelah 05. Nah, ID penugasan ini kita ambil dari form penugasan atau pop penugasan. Itu. Nah, setelah udah kelar kan, kita ada progres. Nah, progresnya itu belum ukur, proses ukur, sama selesai ukur. Misalkan selesai ukur. Nah, setelah selesai ukur ini dengan volume 500 meter, setelah diukur itu misalkan sisa 456 meter. Oke.
Nah, coba kita simpan dulu. Apakah berhasil? Oke, berhasil, akan muncul di pop-up selanjutnya. Nah, dan setelah itu kita klik table yang udah kita input gitu kan. Habis itu kita cetak biar keluar hasil dari reportnya gitu. Nah, kita cetak, kita tunggu dulu, memang agak lama. Nah, ini udah kelar teman-teman. Dari form penugasan, terus form hasil gitu. Nah, ini hasil reportan dari semuanya gitu. Oke. Terus kita ke penugasan, gitu kan. Penugasan ini kita baik lagi kita cetak, kita coba cetak teman-teman ya kan. Karena ini hasil reportnya juga ada, kita cetak. Gitu. Nah, kasih teman-teman. Penugasan ini itu kan, itu dia mengambil semua ini kan hasil reportnya ini dari form tanah, terus form pemohon, permohonan gitu teman-teman, nama jadwal. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya gitu tentang penjelasan tentang form penugasan sama form hasil serta report dari penugasan dan hasil. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi kita masuk di form ID tanah. Ini dia. Pakai yang terstruktur. Gak fokus, gak fokus. Oh, kira